sekolah. Aku rindu teman-teman, rindu ibu bapak guru. Aku ingin bertemu mereka. Sabarlah teman-temanku sayang, aku juga sangat rindu belajar di rumah aja dulu. Tetap semangat kerjakan tugasnya. Kita semua saling rindu, ingin segera bertemu. Namun virus merajalela. Mari kita doa bersama, semoga cepat berlalu. Kita akan bertemu lagi, belajar bermain di sekolah. Belajar bermain di sekolah. Belajar bermain di sekolah. Masak musik. Mari masak, masakin musik. Sama O. Nah, berarti kan tadi nyambung Ibu. Oh, ada klasik, Iya. ada rock, Dangdut. ada pop, dangdut. Heeh. Itu kalau misalnya psikologinya mempengaruhi. Iya, mempengaruhi latar belakang dari individu tersebut, bagaimana dia mempersepsikan terhadap musik. Makanya kenapa kan di awal ada wawancara dulu, asesmen dulu. Jadi nggak setiap tiba-tiba masuk ke situ gitu. Kecuali dia secara umum, misalnya gini, kalau di rumah sakit atau di tempat tertentu, nih saya pernah datang ke center untuk kesehatan jiwa gitu di Jakarta, itu pas masuk ya di setelin musik instrumen hanya untuk tadi calming atau relaksasi, kan banyak music for relaxation gitu dengan suara alam, ada suara air. Jadi akhirnya kan lebih bisa tenang. Kalau itu kan semua bisa menerima, tapi mungkin untuk kasus tertentu ada juga yang dia trauma terhadap suara tertentu, pasti dia juga nggak nyaman gitu. Tapi mungkin ada yang secara general itu bisa diterima, secara umum bisa bikin lebih tenang gitu. Itu sih Butuhnya Ibu Yuli ada di sini beraksesmen. Siap. ya, soalnya kan kasihan nanti, oh ini misalnya yang musik rock tidak ini gimana, kayak tadi yang kasus pasien yang schizofren yang pernah kita undang, dan dia punya pengalaman bahkan ketika ada simptomnya dia muncul, masuk dia bisa rilis emosinya dengan musik rock gitu, dengan musik rock yang kenceng, dianya juga ikut nyanyi, ikut teriak, dan akhirnya dia bisa calming lagi gitu. Itu membukakan mata saya juga gitu, bahwa memang kita harus melihat secara personal dari persepsi, pengalaman, memori dari tiap individu. Itu cuma dari musik aja. Jadi banyak sekali manfaat dari musik kalau misalnya kita memperlakukan musik itu untuk sesuatu hal yang manfaat buat yang lain. Betul. Kalau misalnya kita musik dijadikan nggak baik, ya jadi nggak Bisa baik. jadi. Betul. Ya mudah-mudahan kita memperlakukan musik ini banyak sekali manfaat yang kita bisa share. Betul. Dan kita praktekkan gitu kan. Karena saya terus terang Bu, dulu saya minder ketika jadi musisi. Wah, apalagi saya. Lo kok bisa? Lo kok bisa? Apalagi saya nggak bisa. Minder ketika misalnya ya itu ketika mau peralihan, mau nikah. Minder sama mertua. Mau dikasih makan apa? Gitar. Ini. Soalnya kan dulu sama sekarang kan berbeda juga. Paradigmanya berbeda.
Iya. betul. Penilaiannya berbeda bahwa ketika dulu musisi itu tidak akan jadi apa-apa. Konotasinya lah ya. Iya. Nah, ketika ada waktu itu saya berhubungan dengan anak-anak ABK. Iya, betul. Disitulah ketika saya berhubungan, ketika saya berbagi dengan mereka, Iya. di situ saya baru merasa saya bangga jadi musisi. Betul, betul. Betul. Jadi bukan dalam artian profit. Iya. Jadi ketika saya berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan, anak-anak APK ini, saya ketika menjadi musisi saya baru merasa bahwa apa yang dibagi itu hanya sedikit yang saya bagi ke mereka, tetapi impactnya buat mereka itu yang besar. Iya. Betul. Berarti saya suka rap belum segini tapi manfaatnya buat anak ini Besar. Iya, besar. besar. Sampai orang tuanya berterima kasih. Iya. Terima kasih saya berasa punya anak. Kenapa itu? Terima kasih kenapa? Anak saya baru bisa ngoceh. Atau tadi yang Iya. buat kita mah A I U E O mudah, ternyata dengan Nah itu Iya. media ini ini kan bisa bikin mudah Iya. buat kita, Buat kita sedikit Betul. betul. buat kita daripada sekarang A I U E O pakai alat musik. Ya kan, ya kalau kita sih ya maksudnya nggak terlalu sulit. Iya, betul. Tetapi ketika Iya. saya share buat mereka, orang tuanya nangis, anaknya sudah jadi bisa. Jadi disitulah saya baru merasa, oke, Betul. Iya. saya jadi musisi. Iya. Apapun kondisinya, ya risiko sebenarnya. Betul. Ya. Betul, betul. Intinya ya saya share pengalaman-pengalaman atau bisa apa yang harus kita share sama mereka. Betul. Nah itu Bu, jadi saya tuh baru ketika saya berhadapan dengan anak-anak. Jadi kan pada itu khairun nas anfa'uhum Bukan linnas. linnas. Oh, Kumania, artinya bari pengajian kita teh. Kan habis lebaran. Kan aya oge lagu Sundana. Saya masih ingat taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana fasiyamatu. Saya juga senang nggak bisa nyanyi tapi memang musik tuh gimana ya langsung menggetarkan teh ya. Kan Tapi kan inamal amalu biniat, kumaniat pada di niat kitanya untuk kebaikan Iya, tadi, pasti. musik untuk bisa bantu terapi untuk anak-anak ada perubahan untuk belajar jadinya manfaat. Kalau tadi misalnya kita bermusik hanya untuk senang-senang, Senang-senang. kitanya lupa, misalnya tidak produktif dalam arti lalai dalam segala hal. Terus misalnya ambil jalan yang itu kan tiap orang berbeda-beda gitu. Tapi kan awalnya pondasinya niat. Betul, makanya ketika Betul. ada apa ya, kayak yang ini haram, yang ini Ada halal. dualisme. Iya. Terus pas nanti dibuka sejarah malah sebetulnya Malah kebalikan. betul. Saya juga waktu skripsi itu menelitinya inayatkan, cuman memang bukan bagian musik Bukan tapi lebih ke sugestinya. iya, Tapi inayatkan itu seorang pemusik. Jadi ternyata banyak spiritualis gitu, para sufi, mistis Islamic mysticism, mistikus Islam itu juga pemusik Pemusik. juga dakwahnya lewat musik. Yang paling tenar itu siapa sih Iya. itu tuh? Rumi, Jalaluddin Rumi. Jalani, Jadi iya, kan dengan musik seruling. itu tidak, seruling bambu, terus dengan Iya. tariannya, Iya. itu kan malah untuk transendensinya dia sama Tuhan Iya, kan. betul. Itu malah gimana? Itu kan bagian dari fitrah atau gimana ya, kalau tanpa musik bukannya suara hujan ini juga buat saya itu musik. Ya, itu. Bunyinya Makanya- kan sangat teratur, Gini. suara air, rintik. Semua sudah punya jadwal. Musik, jadi gini. Sebelum kita bermusik kan alam sudah bikin musik musik duluan. duluan. Betul. Sekarang malam pasti musiknya seperti itu. Iya, Iya. betul, betul pagi. seperti Betul. itu. Iya. Makanya ada pagi, ada malam. Nggak mungkin hanya karena ada cuaca, Iya. tetapi ada audio. Betul, betul. Nggak mungkin misalnya, ini lagi hujan nih, Iya. ini lagi sedih nih ya. Iya, kayak betul, gitu. betul. Ini lagi hujan, Iya, oh Iya. karena ada suara. Ada Iya. gemericik air. Kita nggak ngeliat di luar itu lagi hujan Iya. ya, kayak gitu. Betul. Sekarang kalau misalnya lagi malam di sawah udah beda lagi musiknya, Betul, di betul. hutan udah beda lagi Betul, musiknya, betul. seperti Betul. itu. Jadi
kalau yang saya rasakan bahwa ketika kita paham dengan hal itu, ya, sama dengan yang tadi Ibu, itu bisa diterapi untuk alam. Iya. Kita Betul. kembali ke fitrah gitu. Betul. Dengerinlah yang seperti Betul. ini, gitu kan? Betul. Karena kita paham ya bisa jadi kita pelajari dan oh ini obatnya mungkin, gitu kan? Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu obatnya, Pak. Heeh. Ya, Iya, iya, betul. nggak tahu obatnya, jadi susah sembuh. Iya. Semua ada obatnya kecuali tua. Menolak. Iya kan begitu katanya. Ya. Semua ada obatnya kan kecuali tua. Iya, kecuali tuwir. Iya. Apalagi sok lagi ya. Tapi emang ngomongin musik seru ya, karena sebetulnya dia tidak terpisahkan dari kita. Kemudian hidupnya sudah lama, nggak cuma sejak gitar itu ditemukan atau musik itu ditemukan, tapi tadi dari sejak alam itu dibentuk Iya, sudah sudah bermain. Gitu. Setuju saya sama Pak Dadi. Nah, apa ya? Ya kita sebenarnya kalau kembali lagi ke alam, gitu kan, kembali ke alam, bukan alam Mbah Dukun ya. Jadi kadang-kadang kan kita juga suka ada yang merusak alam. Iya. Betul. Jadi alam itu kan sudah ngajari sama kita gitu, dari musik, dari bunyi gitu kan, musik ke bunyi. Kita ngerusak alam ya berarti kita juga merusak Masak. Betul. diri kita sendiri. Iya. Betul. Seperti itu. Nanti kalau sudah nggak ada yang bunyi gimana? Kita mah tonggeret, Tonggeret. segala rupa Ya ya. kan? Kita di rumah stimulasi ada program forest bathing. Nah, kita ngobrolin ya. Forest bathing itu salah satunya dengerin musik Dengerin alam. musik alam, ya. Bahkan angin itu pun ketika kita Kita diam, mindfulness mindfulness. bermeditasi di alam tuh suaranya kedengeran. Itu enak banget. Sebenarnya kalau yang itu tuh ada di apa ya? Sound engineer. Iya iya. Jadi semua yang ada di tools itu kan dari alam. Iya, iya. Kayak sekarang kalau di audio itu film tuh surround. Oh iya, sekarang Surround kan muter ya? muter. Seperti apa coba Pak? Kayak angin mungkin. Kayak angin mungkin. Lalu, Oh, iya. lalu, Leler ya. rengit, Rengit. apa? Nyung 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 gitu kan. Iya, iya betul betul. Nah, diaplikasikanlah ke tools. Gitu kan. Terus kayak helikopter kan nggak mungkin suaranya Iya. di depan aja. Tapi kan di depan gitu. Iya, iya, iya. Angin juga muter ya. Betul. Nah, tool yang sekarang itu ya diambil dari situ. Coba kalau misalnya alam itu nggak berbunyi, mau dari mana? Punya referensi ya. Wah ini dalam, makanya jadi nggak cuma kesehatan psikologis, spiritualitas itu pada di Masuknya, betul. Enggak. Makanya kalau misalnya sampai ada yang merusak, sampai kita bukan care ya, ya pahamlah dengan yang di sekitar. Iya. Pernah Bu, nih, saya mau dulu tuh berobat ya, obatnya itu nggak jauh dari rumah. Apa enggak? Iya dikasih obat, Heeh. pas mau dikasih obat tuh Dari obatnya tanaman. dari tanaman. Makanya apa ya? Semua orang tuh punya obat masing-masing. Jadi untuk yang tadi musik itu tidak hanya musik klasik, itu masing-masing. Betul. Ketika saya punya pengalaman untuk berobat, ketika itu saya dikasih obat yang berbeda dengan teman saya, dengan yang penyakit sama, tapi obatnya berbeda dan itu ada di sekitar rumah. Ketika cari daun jambu di mana daun jambu, sampai cari saya ternyata itu tangga. Iya. pokoknya ada di situ. Betul. Jadi kayak kita hidup di situ, obat-obatan ada di situ. Iya. Rezeki mungkin ada di situ. Iya. Betul. Betul. Terus semua yang ada di situ itu Betul. bisa menjadi sesuatu. Iya, iya. Ternyata setiap orang tuh punya obat masing-masing. Masing-masing. Dari situ aja gitu. Jadi kayak sekarang kan vaksin semua Iya. sama. Gitu. Aduh, padahal semuanya sudah punya ya tadi imun, Betul. Iya. sudah punya ini apa namanya obat sendiri-sendiri lah kadang-kadang. Bapak kalau sakit kepala pakai apa?
Saya tuh kalau sakit kepala bisa pakai Panadol sih yang lebih cocok. Sama nggak sama ibu? Enggak, sekarang Enggak. beda. Kenapa harus beda? Saya minum air putih aja sama Kan sama-sama relaksasi. sakit kepala. Sama berarti. Ini sama Panadol juga. Dan Saya pernah minum aja. pernah saya makan kancing. Oh, minum kancing dia. Oh, Sembuh. efek placebo berarti itu ya. Saya makan kancing. Obatnya disakuin gitu. Obatnya saya mau makan obat. Oh, salah itu Salah ini. Fabian. Iya, udah nggak kuat, udah nggak kuat karena sudah tersugesti Tersugesti. bahwa makan obat itu Sembuh? Iya. Makan obat itu pas mau minum akhirnya nggak ada. Saya masukin lagi. Setelah pas lagi nyari air, kancing ini copot, kancingin meja, saya masukin juga. Udah gitu saya minum, nggak dilihat kan biasa Iya. minum berapa menit sembuh. Iya. Sampai rumah mau masak kancing, yang diambil obat. Kancing kemana? Itu efek placebo. Placebo efek gitu ya. Iya, kalau Iya. dunia medis tuh. Iya, kalau dalam medis itu efek placebo karena yang dimakan kancing kan Kancing. bukan obat Iya, tapi bukan sembuh. obat, tapi sembuh. Berapa menit kemudian Iya. otak sudah Kan otak udah terbiasa merespon itu. Merespon, Mm-mm. jadi ini merespon obat atau merespon kancing. Ya karena dia pikir kancing itu Itu obat obat, kan. iya. Pikiran kita waktu itu menginstruksikannya Iya. obat. Oke, siap. Placebo efek. Nah, sekarang saya ada video nih. Ini menurut ibu. Iya. Ini saya lihat judulnya tuh pengen masuk ke klub ini. Nah, Iya. Oke. Hai. Jadi pengen ikutan nih Ah. sama Teh. Ayo, ayo. Saya jadi ingin energi, percaya diri dan bisa mengontrol emosi. Ibu tuh yang Iya, begitu. ini jadi sebenarnya kan ibu-ibu teh ya tadi stresna seueur ya banyak stresor ya. Aduh itu susuhun, pasakeun, PR anak sekarang ya daring. Belum ini gimana secara ekonomi kan berdampak nih para suami. Nah, banyak gitu tekanan-tekanan dari sana sini. Yang paling susah kan kontrol emosi. Waktu tiba-tiba yang muncul teriak, marah, gak jelas gitu kan. Apa yang kadang-kadang Betul. nabrak pantok, pantok Iya. dicarekan. Itu saking emosinya. Iya, jadi ini bagus banget ada ini grup ini tadi pada di sama Teh Bunga. Jadi akhirnya udah ikutan ternyata bisa rilis emosi. Emosi. Jadi musik tadi pegang stick, kemudian tadi ada yang energiknya itu bisa rilis stres. Oke. Jadi nanti dampaknya kan pas di rumah sudah lebih terkontrol terkontrol. gitu karena dia bisa menyalurkan Emosinya. emosi kesalnya gitu kan. Nanti Karena mau ada awal- suami fuck, kan suami tuh udah mempunyai banyak masalah nanti di Amadit. nanti mau anak wah karunya atau anak juga lieureun gitu dengan kondisi daring terus akhirnya kan kalau sama drum tadi tina naon digebuk Dikebukan kita buang ngalawan. betul. Nah, itu kan yang energiknya tadi yang slownya bagaimana nanti secara soft kita bisa melihat irama itu, kita juga bisa menundukkan ego Ya. tadi kan kontrolnya bisa bagus. Itu kan bagian emosi kan, bagian amigdala kan di otaknya sama kita dibantu untuk bisa rilis gitu kan. Kalau ibu-ibu stres teh katanya hormon yang distimulasinya teh kan banyak kortisol. Hormon stres gitu ya, tekanan, liur gitu segala macam tadi ya tugas-tugas. Nah, Banyak yang- sirup liur. Banyak sirup liur. Nah, itu sih kortisolnya banyak. Nah, itu kan harus direduksi gitu. Nah, tadi ketika misalnya ada ritim dengan grup tadi bisa mengeluarkan emosinya, nah si kortisolnya bisa berkurang. Oh. Sebenarnya kalau diteliti mungkin pakai misalnya sebelum main diteliti cek darahnya teh. Iya. Nanti keluar tuh berapa kadar kortisolnya. Setelah selesai cek lagi Lagi. pasti turun kortisolnya. Hmm. Kan tadi yang muncul ada adrenalin adrenalin. gitu. Kemudian biasanya sih apa dopamin gitu karena kan Iya. happy udah ngeluarin Ini atau kan sebenarnya ada teriak, ada apa endorfin, gitu iya, ya. wah gitu kan. Nah, jadi yang kortisolnya itu yang nurun, jadi bisa untuk kontrol emosi. Musik nanti untuk healing itu kan bisa dia ngebantu bagaimana bisa menjadi media untuk refleksi, untuk mereduksi gitu.
Jadi henteu anu digebugannya henteu suami dan anak gitu tah. Komo eta piring panci kan lebah. Eta cicilan kene panci ya. Setahun 2 kali. Iya betul, udah ikut secara positif di sini udah mah ada dampak positif karena happy jadi bisa kontrol ke weight ya tadi. Katanya jadi kurang 1 bulan latihan bisa 3 kilo tuh. Iya, makanya saya pengen gabung jadinya itu. Tapi tergantung makannya juga. tergantung dari Kalau makanannya nggak dijaga ya sama aja. Betul. Tergantung asupannya. Iya. dan beda-beda sih Iya. setiap Berarti di sini di noise ya kan Ya. ada ini untuk ibu-ibunya. Bagus nih, biasanya untuk orang tua. Mungkin saya juga bisa nyaranin nanti referral kalau di rumah stimulasi anak-anak biasanya juga kita karena nggak punya itu panci turun panci betul kalau nggak galon kita tuh suruh galon gitu kan anaknya masih kecil-kecil gitu. Nah, nyambung ke rumah stimulasi. Nah, kan sekarang tuh lagi musim-musimnya, bukan musimnya, zamannya daring lagi. Betul. Nah, dari daring ini sebenarnya bukan hanya solusi ketika daring itu, bukan hanya solusi itu, tapi juga timbul juga permasalahan baru dari daring. Yeah. Nah, ketika di rumah stimulasi ini kebanyakan kasus-kasus apa sih dari daring? Sebenarnya Anak-anak yang di rumah stimulasi ya? Betul. Sebenarnya iya. dengan sebelum pandemi juga sih sebenarnya tuh tingkat kejenuhan kestresan tuh di sekolah tuh banyak lah, apalagi dengan tugas, apalagi ketika saya dengar sih gitu, karena anak saya juga di homeschooling sih, nggak sekolah formal, makanya ketika saya tanya kepada anak yang lain tuh makin pandemi itu tugas tuh makin menumpuk. Makin banyak. Itulah yang menjadi anak mungkin tambah stresnya gitu. Padahal dulu tuh kan anak tuh seneng sekali kan kalau libur tuh pengennya sih anak libur sekarang tuh enggak. Saya di rumah tuh tambah stres karena tambah tugas, banyak tugas Dan tambah dimarahin. dan tambah dimarahin. Tadi harus ikut ini klub ibu-ibunya. Nah, kebanyakan kasusnya kalau kan banyak yang semuanya ke Gadget ya. gadget, Betul. ke gawai. Betul. Iya. Nah, dari situ dampaknya di Iya. rumah stimulasi ya. Ya, jadi sebetulnya kan rumah stimulasi itu sendiri kan dia long life learning, sebenarnya semuanya bisa jadi pembelajar. Terus centernya itu kan learning, counseling, terapi gitu. Jadi nggak cuman untuk kasus yang sekarang pandemi, dari sebelumnya juga kan Udah banyak. kita riset longitudinal sih sebetulnya sama anak saya Iya. gitu. Termasuk tadi dengan menggunakan musik yang dilakukan sama ayahnya bisa membantu dia untuk lebih calming kan anaknya sangat musiknya kayak gimana tuh? Nah, main ya. main. Terus kayak ngajarin value kan, Betul. nilai-nilai ke anak supaya bersabar tuh Iya. kayak gimana, itu pakai musik juga. Terus anak bisa baca, bisa hitungan, math, semuanya dari media menggunakan musik. Jadi musik terapeutik untuk akhirnya ada perubahan perilaku pada anak saya, lebih calming gitu, lebih relax. Kemudian tingkat stresnya juga berkurang sampai ke dia akhirnya bisa mengetahui ada fungsi kognitif. Jadi tadi kalau untuk ABK kita kan rumah stimulasi itu ada inklusifnya juga kan. Iya. Nah, ada homeschoolingnya, ada inklusifnya Ada gitu. berapa orang sih kamu? Sebenarnya kalau yang aktif sih ditotalin semuanya kurang lebih 20 orang gitu. Cuman karena pandemi ya kita individual sama grup, paling banyak grupnya 3 sampai 5 orang. Jadi kita atur supaya betul nggak berkerumun, kecuali kalau terapi alam kayak tadi forest bathing baru kita bisa Kan belum lanjut tuh forest bathing. betul forest bathing benar. Jadi tadi untuk yang ABK gitu atau untuk inklusif lah ya. Jadi kita campurin gitu semuanya supaya nanti dari anaknya juga ada interaksi sosial. Kan tadi musik juga bisa untuk interaksi sosial. Ya, betul. Kemudian untuk selain rilis stres gitu, dia juga untuk fungsi kognitif anak makin pinter kan. Nah, itu dari riset longitudinal yang kita lakukan. Nah, kalau untuk gadget sekarang itu juga nambah. Kebanyakan sih anaknya lebih ke usia remaja. Nah, SD-nya yang tadi antara 4, 5, 6 sama SMP awal. Nah, itu karena memang hari-hari udah gadget, terus si anak tuh kan lebih pinter karena dia merupakan generasi penghuni digital native. Iya. Kalau kita kan urban Banyak. digital. Kita mah pendatang ya, kita punya HP zaman kuliah lah, punya
laptop nyicil zaman S2 kali. Ya maksudnya itu udah anak-anak kita lahir dia udah Nggak ada. ada karena kita sudah menggunakan itu. Jadi dia penghuni tetap tanpa diajarkan udah bisa. Tiba-tiba karena sekarang sudah pakai media gadget, kan harusnya yang belajar itu 2-3 jam dong pakai gadget. Nah, lagi belajarnya aja dia bisa dual dual. learning, yang satu ngerjain tugas, satu main game dong, ya nggak? Saya pernah lihat anak SD kelas 1, satu main Mobile Legend, satu ningali guruna. Bisa gitu, tak wow gitu loh observasinya. Terus apa yang terjadi abis itu anak ternyata nggak 2-3 jam, kan mestinya usia SD 2-3 jam untuk untuk nutrition digital. Jadi yang dia lihat sangat boleh karena dia kan penghuni masyarakat sekarang, masyarakat digital, dia boleh, tapi yang dikonsumsinya mesti yang untuk pengembangan diri. Nah, kalau yang disebut akhirnya ada adiksi itu sudah mengubah perilakunya, jadi tidak produktif. Itu aja sih cirinya. Kayak tadi gini, yang disuruh makan dulu udah hara rese, suruh mandi hara rese, nggak mau, kamu ngerjakan tugas. Nah, biasanya sih waktunya 6-8 jam udah masuk kategori kecanduan, karena dia kan disebutnya ada heroin digital heroin. Jadi dari codingnya itu bisa membuat adiksi kayak morfin tapi dari coding digital gitu. Jadi disebut heroin teknologi itu tuh si gadgetnya itu. Memang kita akan tanya ke ahli IT pun. Saya waktu lagi ngasih parenting ada orang tua yang ahli IT, Bu memang betul kami ahli IT itu membuat coding itu memang biar kecanduan. Even itu WhatsApp, kita kan suka pengen buka lagi, apalagi yang iya gitu, terang cepat per detik gitu. Nah jadi sekarang yang harus kita ciptakan adalah positif internet, nah supaya yang bernutrisi. Nah untuk anak-anak tadi yang ke rumah stimulasi itu biasanya yang sudah nggak mau sekolah terus nggak ngerjain tugas-tugasnya, terus sampai ada yang sebenarnya ke masalah fisik ya, misalnya pernah ada yang datang matanya tuh udah merah sama kayak berair karena kan sebenarnya dampak dari gadget itu ke radiasi ya, ke mata juga ngaruh, terus ke neck, sick neck. Terus anak-anak sekarang kan termasuk, saya juga suka nginten anak saya supaya nggak bungkuk karena kan lihat HP jadi begini. Nah itu sudah mulai. Nah akhirnya sama rumah stimulasi tetap di asesmen dulu sih, karena kita nggak bisa juga melakukan sama seperti orang tuanya, cuman ngemonitor atau ngemarahin, nggak bisa. Tapi kita harus jadi mentor teman buat anak, apa yang dia sukai kita masuk. Jadi sekarang kita lagi yang treat itu individual. Terus kalau yang punya problem yang sama, kita mau coba dikelompokkan, tapi itu agak sulit ya. Kemarin udah ada 3 orang yang sama ya untuk remaja, tapi kita masih parsial tanganin satu-satu dulu karena kan kasusnya juga beda. Terus kayak internet yang dia sukainya kontennya beda. Misalnya yang satu seneng apa, meskipun itu game misalnya, tapi berbeda. Nah itu yang kita dalami. Alhamdulillah sih minimumnya 3 bulan kalau untuk interaksi kontak mata, terutama yang mata berair tuh, apalagi kalau udah di forest bathing, kalau dia merah, itu kita pernah satu grup 10 anak kelas 4, 5, 6 SD kita bawa, itu yang matanya merah langsung sembuh. Nggak cuma merah, kan ada kayak bintil gitu. Nah terus kita sempat asesmen anak ini memang seharian main dan ibunya nggak tahu karena dikira udah bobo, ternyata bangun lagi gitu, terus sampai subuh main lagi, terus akhirnya matanya kena radiasi itulah gitu. Dia ngaku sih karena dia mungkin kurang tidur atau kurang istirahat. Kita bawa forest bathing seharian, pas pulang itu hilang, fresh. Karena pertama di gunungnya nggak ada sinyal, yang kedua dia harus exercise kan, naik, balancing. Di atasnya kita ajakin dia untuk mindfulness, untuk meditasi, dengerin angin, pokoknya relax aja gitu, betul-betul doing nothing kan kalau di alam itu, karena forest sendiri ngasih oksigen, nggak minta, dia langsung ngasih itu sendiri, dan itu langsung dari fisik aja udah bisa bikin dia sehat. Nah jadi di rumah stimulasi sekarang lagi banyak kedatangan ya untuk diobservasi itu adik-adik kita yang usia SD itu ngaruh ke ini sih, ke learning disabilities, SD SMP ya. Kalau SMP juga kan lebih ke
sosial, interaksi Iya, sosial. betul. Nah, SD juga kan mestinya dia berteman, berkumpul. Zaman kita tuh main tradisional. Tradisional. Sekarang asik di situ, dan ini sebetulnya akan sangat bukan membahayakan untuk masa depan dia kalau kita nggak bantu interaksi sosial. Interaksi itu nggak cuma teman sebaya, kita ketemu, Iya, kita ketemu. terus kita berinteraksi, ngobrol sama dia, memperhatikan. Jadi mesti jadi mentor, bukan monitor. Kita kadang monitoring kan, udah belum? Monitor. Udah belum? Ini kerjain udah belum? Ini kerjain. Nah kalau mentoring kan sebetulnya jadi teman, jadi coach, jadi fasilitator gitu ya, barengan main game, ayo barengan main gamenya, ini tentang apa sih gitu. Habis itu selesai kita ayo barengan lagi gitu kan. Nah itu namanya mentor gitu Pak Dadi. Betul. Kita selalu Dan ini musik bantu banget sebetulnya, apalagi kalau kedepannya sih untuk yang remaja ini kita juga sedang pikirkan supaya bisa punya kesenangan gitu, dia ditransmutasikan gitu, selain dia kena adiksi gadget atau games kan, di situ dia akan heroin teknologi tadi ya, digital heroin tadi. Kalau menurut Ibu heroin ini diciptakan atau enggak? Disengaja atau? Maksudnya yang coding Iya, dari Kan Coding memang heroin sengaja ya itu. ya untuk ini gitu loh. Oh, iya kalau misalnya untuk games tertentu iya kan sebetulnya mah kayak misalnya gini, yang bikin games gitu. Itu kan ada tujuan profit kan, bisnis gitu. Iya. Tapi kan di situ juga dia sudah ada warning misalnya untuk 17, untuk 17 tahun ke atas atau untuk teenagers. Nah, kadang kita kan suka nggak baca juga. Misalnya salah satu games, contoh Minecraft. Dulu saya pernah kedatangan anak-anak kelas 1 SD yang tadi lagi booming Minecraft. Iya. Maksudnya kecanduan sampai nggak mau belajar, nggak mau ke sekolah ya. Dulu waktu belum pandemi. Saya coba searching apa itu Minecraft. Ternyata Minecraft nggak cocok buat anak-anak. Memang itu untuk kreativitas katanya. Tapi itu untuk remaja. Dan itu pun kan masih harus dengan kontrol orang tua. Orang tuanya tahu dulu. Ternyata ini didubbing sama remaja atau mungkin usia dewasa awal kali ya, dengan bahasa-bahasa orang dewasa yang tidak cocok sama anak-anak. Nah, itu Pak Dadi, jadi pastilah coding ini dibuat tertentu untuk kepentingan tertentu gitu. Cuman sekarang kita kan nggak bisa kontrol mereka, yang bisa kita kontrol adalah diri kita dan anak kita. Bisa nggak kita kontrol mereka? Nggak bisa. Mereka kan juga industri yang besar. Dan memang sudah zamannya. Kita nggak mungkin di pedesaan aja. Saya punya kakak saya bilang nggak usah pakai HP gadget, jadi pakainya Midnote yang SMS. Ya ternyata kan pekerjaan sekarang membutuhkan dia harus fingerprintnya kan muka, itu harus tetap Android. Akhirnya ikut mau nggak mau. Terus anaknya misalnya kita nggak boleh nih ada TV ada apa, takutnya influence temennya apa iya temennya tetangga nggak bisa. Jadi sebenarnya yang kita harus bantu adalah diri kita sama anak kitanya punya kontrol yang bagus gitu. Dan selain diet itu lebih ke digital nutrition atau internet sehat. Jadi kita bolehkan, tapi apa sih yang dia tonton, apa yang mau dia buat produktivitasnya. Kayak ini kan semuanya gadget nih, ini gadget banyak sekali. Tapi ini positif, ini gadget juga. Itu lagi apa tuh? Betul. Ini gadget di mana-mana, tapi maksudnya apa yang bisa digiring ke arah yang sehat atau nutrition. Itu yang mau kita bantu. Mudah-mudahan tadi orang tuanya juga selain edukasi dibantu untuk musik. Bisa bantu, karena orang tua juga kita tegangan jadi tinggi ya lihat anak di rumah gitu. Terus nanti anak ngebalikin, ibu juga, ayah juga pegang HP gitu, kenapa aku enggak? Terus saya bilang, iya ini bunda untuk bekerja, coba dilihat. Aku juga untuk belajar, sambil dia ngeliat sebelahnya. Ayah wae gitu. Nah, kalau di rumah stimulasi nih yang berkaitan dengan musik nih, kayak lagu-lagu seperti apa? Mainlah kayak gimana? Instrumen boleh. Sebenarnya sih kalau lirik gitarnya dong. kalau lirik lebih cenderung istri yang menciptakan, karena
kalau saya tidak punya kepandaian untuk menciptakan lirik, cuma kalau saya karena senang musiknya aja, itu juga belajar otodidak sih, nggak punya basic belajar secara akademik gitu ya dari musik itu. Sama aja Gitu. kalau udah masalah musik, bukan masalah akademik, apa ya, yang belajar. Bedanya kayak gini lah, dan saya mah otodidak, dan saya mah akademisi. Kan sama-sama belajar dua-duanya. Betul. Iya, betul. Yang membedakan antara ini belajar di kelas, yang ini di luar kelas. Betul. Iya, betul, Yang betul. satu otodidak, yang Iya, kan? satu Tapi kan sama-sama Akademik, belajar. betul. Kadang-kadang yang di jalanan itu lebih yang enggak bisa didapatkan di kelas. Iya. Kayak kemarin kita sama Om John Castella itu ngomongin masalah imajinasi. Dan itu susah kita dapetin di kelas. terbatas ya. Terbatas. Kalau udah ngomongin masalah imajinasi, ya harus di luar kelas. Jadi kalau misalnya mau otodidak atau kalau sama saya sih nggak jadi masalah. Betul. Sama-sama belajar. Sama belajar. Iya. Gitu. Siap, Karena siap, lebih siap. lebih hebatan Betul. yang ini. Iya. Karena apa? Lebih liar. Yang di luar gitu, kayak anak jalanan lah. Anak jalanan main musik tiap hari main. Iya. Berbeda dengan Latih. anak-anak yang akademis, yang dia semua atur jadwal. Jam segini main, jam segitu ini Betul. nongkrong, main kopi, ya sering berapa. Ketika anak jalan dia main setiap hari. Ketika disuruh main, hebatan anak jalan. Betul. Betul. Ketika bermain gitu kan. Makanya ketika ngomongin masalah musik sama sih. Kadang-kadang kita partneran sama siswa, Iya, iya. ya kan? Betul. Betul. Sama siswa kita main bareng. Iya. Sudah bukan lagi murid, bukan lagi tapi udah jadi partner. Nah, Neng mau itu Oke. nyanyi. Ini dulu umur berapa tahun ya? Pas lagi ngajarin emosi ya, Iya. yang bersabar itu kan Iya. sebenarnya ada di Quran surat Al-Baqarah. Wa basyiris sabirin, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang gitu. Jadi lu ngajarin sabar sama anak tuh gimana? Betul nggak? Iya. Kita ibu-ibu kan nggak ada panduannya, sedangkan anak-anak kita yang spesial nih butuh media yang berbeda menyampaikannya. Nggak bisa sabar ya, yang sabar nggak bisa. Ya jadi- sabar ya, tapi molotot ya. Sabar Tapi ya. melotot. Nah biasanya kita apa, kreativitas jadinya muncul gitu. Kan tahu gitu ya, kalau misalnya marah malah nanti yang ditransfernya energi marah, nanti anaknya malah jadi belajar dari kita bagaimana mengekspresikannya. Nah, akhirnya kita pakailah tadi musik untuk mengajarkan perkembangan emosi yang baik, Sabar. value yang baik. Itu contohnya. Coba sekarang Neng sini Neng, ikut Neng, nyanyi bersabar Neng. Enggak. ya, oke, nggak Oke lah, apa-apa. sebagai liriknya mending gitu ya. Oke. Nah. Balik ke sini. Yang nyanyi siapa? Gimana Bu ya? suaranya? Fales gimana Pak Dadi? Tapi buat anak mah saat itu bukan yang penting liriknya ya. Iya betul. Bersabar itu bahagia, disayang ayah dan bunda, disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah. Bersabar itu bahagia. Bersabar disayang ayah dan bunda, disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah. Bersabar itu bahagia. Oke lagi ya. Bersabar itu bahagia, disayang ayah dan bunda, disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah. Bersabar itu bahagia. Bersabar itu bahagia, disayang ayah dan bunda, disukai teman-teman, diridhoi oleh Allah. Bersabar
itu bahagia. Sebenarnya lagi sederhana sih segitu, tapi bisa membuat Kan ya. anak tuh jadi yang asalnya tantrum marah itu bisa cooling down, diajak nyanyi itu langsung gitu. Can you explain when mommy and daddy give you this song? Calming. Oh, yes. Calming. How do you feel? Good. And this is a good way how parents teach sabar. Yes. How if we angry? Bersabar itu bahagia. We already sang that song. So. No. Keren Zira. Thank you. Saksikan terus Masakin Musik di Noise Creator TV. Ayo. Oke. Oke. Kita tiga. English. Watch gimana? I forgot. It's too fast. Iya. Oh, maksudnya saksikan Masakin Musik, Watch ya. music. Masakin musik. musik. Masak kayak masaknya cooking. Watch Masakin Masakin Musik music. di Noise Creator TV. Yes, Creator TV. Ya, turnuhun Ibu Lili. Aduh, sami-sami. Teh bunga pada Oke, turun. Terima kasih. Thank you Zira. Iya, Zira. Yeah. Ya. It's 10 at 9. No. It's 7. I want to go to Oke. Oke. Let's go. And Let's go. Let's go. Let's go. Masak musik. Kan bikin floating juga, floating Fanta atau Coke gitu cola. Belum ada soalnya kalau teh Teh ya, betul. teh hitam kan hijau kan Teh hijau. belum ada teh hitam Satu belum lagi ada. katanya secang tuh kita pengen coba lah, nanti nggak tahu rasanya seperti apa, kita coba. Come on. Yang ini kita bikin avocado. Kalau avocado tuh kayak semacam float juga, nanti dia dicampur sama susu, atasnya dikasih es. Jadi kita ini bikin yang sederhana sih. Kita coba dulu bikin milkshake dulu ya. Ya. Siapa yang mau milkshake? Masak apa nih? Apa aja lah, tergantung chef. Wah, ini kalau misalnya pesen kemana nih? Ini kalau mau pesen nih. My Ice Cream House. Oke, My Ice Cream House. Nomornya Ada? 08. Ada nanti di sini ya? Ya. Oke, sama. Kita bikin avocado dulu ya. Oke. Lihat deh. Ini bikin avocado. Seru deh bikin es krim ini. Avocado aja dulu. Segini cukup? Cukup? Aja itu kebanyakan deh. Segini sekalian. Float pack, Pak, satu lagi. Iya, floating. Sama coklat. Oh no 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 no. Ah, lumayan begini.
lumayan. Aduh seneng banget itu. Abi itu kamu kasih dong. Iya, nanti bikin ya Bi sendiri. Nah, es krim kan ada nanti di sini. Ini pegang sama itu, nanti rasanya berbeda. Nah, Ini enak kayak ini. satu lagi coklat kayaknya, ambil coklat. Nah, ini yang secang ya. Ada gelas ya satu lagi, Ada. yang ini aja gitu ya. Tisu di mana? Buat yang secang. Oh, yang biar yang Itu bener, yang leleh juga bagus kan? Pantainya ya, oh iya sih. Kayak sesuatu dan kotor. Dikasih coklat gitu. Nah, ininya milkshake coklat. Oh. Ini kan strawberry dua-duanya. Galak ya. Iya. Tapi orang enggak. Sama tahu. Wah, Dulu gitu ya. kan kita bikin aja. Gani. Yang paling banyak di order dulu yang mana? Sebenarnya sih kalau dulu kita punya menu favorit namanya tuh Badanamun. Badanamun itu nanti esnya strawberry, dikasih pisang, dikasih susu, di blender itu. Mantap banget. Kenapa dia nggak suka Tapi sama kebanyakan biasanya mahasiswa tuh ini nih, vlog yang masih ke proses hari itu. Ini sih beda sih mereka. Benar sampai berlalu merah putih. Iya, harus segera dimakan. Harus segera. Iya. Bu. Fanta, ini tea. Berarti ini Milkshake. banyak macamnya ya? Banyak. Banyak. Ah, ada 50 kalau di 50. Apa om ini? Oh, Iya. lima. Tangan kali itu. Udah boleh langsung gitu. Oh, boleh sebentar. Ini namanya apa? Ini namanya milkshake. Ini milkshake Milkshake. strawberry. Nah, ini milkshake strawberry. Aduh, halangin deh. Oke. Milkshake strawberry. Avocado mau mana? Ini apa? Avocado. Avocado. Coba. Gimana kita dicolek sama itu gimana? Aku mah pengen yang rekomendasi yang buat aja yang dulu yang banyak yang mana? Avocado. Avocado. Ini avocado. Avocado tuh es krim ada. Iya. Oh, yang suka ngopi, yang suka banyak. Bener enak banget ini. Magic. Magic. Ayo, Iya, biasa. Siapa yang? Zira ini Zira kan mau ini. Banyak kan? Dia mau milkshake? Biar Pak. Iya katanya mau ini. Dia mau milkshake? Iya. Enak ya? Itu makannya bebas, ada yang di, tapi kita mah enaknya kopi langsung dicolek kayak gitulah. Ini enak banget. Kalau misalnya penasaran pengen coba, pesan bisa langsung deh. Iya. Nomornya ada. Langsung Ada langsung. nanti di Oh, bawah nggak boleh. ini. Bisa langsung order ya. Yes. Aduh, bener. Abdi mau apa Abdi? Ini mau apa? Apa? Avocado, Avocado. float, milkshake. Biasa. Nah, Boleh. milkshake, milkshake. Sebenarnya itu milkshake strawberry itu yang coklatnya nggak bisa kebikin tuh. Oh, dibikin coklatnya. Ya, enak ya avocado pada Iya, Pahit-pahit. Apa ya? Ya emang kopi pahit ya. apa ya? Pahit. Sebelum manis kan pahit dulu. Ya. Pahit-pahit dulu. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian Iya. berpahit-pahit dahulu. Berkopi-kopi dahulu. Pahit-pahit dahulu. Jangan pahit terus. Ini keidean dari aku membuat greenhouse Ice cream house. dari mana? Sebenarnya sih saya tuh dulu sempat kerja di Salah satu satu company. perusahaan, Ya. company. Ya. Nah, dari sana saya juga pernah ikut pelatihannya. Nah, dari pelatihan di Surabaya tuh dulu. Surabaya? Iya, Surabaya. Basicnya tuh basic es krim semuanya tuh. Di ini sama seorang apa dia tuh? Bukan bartender siapa? Here. No. Dia yang coaching tapi di bidang minuman lah. Kurang lebih ada sekitar 50-an lah, 50 jenis minuman. Nah dari situ dia menyatakan silakan karena minuman itu sangat variatif, bisa divariasikan, bisa diinovasikan. Jadi waktu itu kita bikin lagi ada berapa dari yang 50 itu tambah penemuan-penemuan dari 10-an aja. Jadi kurang lebih sekitar 60-an lah gitu. Yang original buat Yang original ya. Tidak tarik nih kita kalau misalnya makanan gitu. Enggak. Nah, sih enggak. Soalnya orang juga susah juga kan. Ininya ya, maksudnya bikinnya kayak waktu itu pernah yang kalau abis putus cinta terus es krimnya teh
apa ya namanya Pokoknya itu mah parfum. bunda yang bikin nama. Kayak banana moon. Itu buat yang lagi jatuh cinta terus ya nggak pulang-pulang terus aja. Bang Doni bilang ini benar apa namanya? Enak banget, segar. Ya, mungkin ya. Jadi gimana cara pahit itu seperti kehidupan pada dirinya. Ya? This is yours. Thank you. Oke. Welcome. Lihatnya ke sana dong, makanya ini di sini. Iya, ada kamera gitu. Oh. Gimana nih enak? Enak nggak? Enggak ini buat Pak. Iya. Saya belok nih. Tuh, nanti mau yang mana? Udah ambil? Oh, udah. Tapi pakai apa? Aku Oh, ini mau pakai sendok. Thank you. Ini nggak ya? ya, sok banget sih. Bosan. Enak Bosan. sekali. Ini ada yang coba Nanti mau pakai sedotan nggak? Iya sih saya aja ya. Udah sering kalau pas udah minum lagi kayak gitu. Segini. Ya. Mau yang mana benar? Aku mau nggak ini? Mau yang coba? Teh mau yang teh? Enggak, suka aja mah enggak. Bisi Nanti nggak bikin mau lagi. cobain. Karena ini baru sih, saya belum pernah nyobain, berinovasi. Oke, aku coba yang berimprovisasi. Eksperimen. Oke, yang bereksperimen. Sini aku mau pakai sedotan. Enak. Enak gitu? Enak. Sama Coba ada? Enggak. Oke, saya mencoba yang berimprovisasi. Itu yang teh. yang teh gitu. Yang teh? Ya, Yang kalau ini teh. makan sering di itu juga banyak kalau yang teh saya belum. Enak. Ya, Iya. penasaran aku ya. Ini Penasaran. bedanya. Baru tadi Jacob dibeli apa? Oh yang ada itu udah kita coba aja. Di float. Kan mau dibikinin apa lagi kan? Itu pasti banyak. Satu lagi saya belum yang coklat. Cobain apa segitu? Nggak suka Ini ini. buat sahabat gator yang mau Berarti mending bikin Pesan? lagi yang coklat. bisa langsung DM. Ini nggak usah keluar, udah terasa di kafe nih. Makanya. Enak ya, buka tuh ya. Dia langsung masalah hilang ya. Masalah lama hilang, masalah baru datang. Berat badan. Bukan pengen pesen lagi dari itu. Tenang Aduh. masih banyak. Ini biasanya mah di satu itu mah floatnya kalau yang suka. Karena ya juga jatuh cinta sama aku karena es krim ini. Oh iya. Iya kan? Oh dulu ceritanya gitu. Sekarang closing statement dari Ibu. Oke, jadi musik itu sebetulnya berirama semua ada dalam kehidupan kita. Siapapun dapat menyanyikan irama itu. Orang tua terutama ya ayah, ibu apa yang bisa kita sampaikan itu dalam bentuk value sehingga bisa mendatangkan kesehatan, terutama kesehatan psikologis dan juga spiritual. Apa yang kita berikan kepada anak kita, kepada sekitar kita, kepada alam itu akan memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Itu mungkin Pak Dadi dan Dadinya. Dari Ayah Ogi. Soalnya sih musik itu hal yang natural yang akan terus melekat dengan diri kita. Apapun itu nikmati, rasakan. Nanti musik akan membawa kita pada perubahan yang lebih baik. Ya. Oke. Saya sampai Pak Saya samping. Buat musik. It's cool. I guess. Yes. And I guess I kind of like to hear music sometimes. Even my dad hears music all night. Oke. terima kasih Bu Yuli, Ogi, terima kasih, Sila, terima kasih Plate, terima kasih Mata Kreatif, Terima kasih. terima kasih Abi. semua. Jangan kapok Ibu Yuli, nanti datang lagi ke sini ya. Siap. Kita mau Makasih cari. ya, jangan kapok ya. My Ice Cream Cream House. House. Ice Cream House. Ya. Ice cream, please. Yes. Oke. Ketika mau es krim langsung ya. Finally, we eat ice cream. Oke. Let's Oke. get cooking. After that, I want to go. Let's go. Oke. Terima kasih. Let's go. Saya Dani Firmansyah. Saya Bunga. Akhirnya. Ya, saya Yuli. Saya Ogi. And bye-bye.
Masih dimasakin musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.